Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Penjajahan Jepang di Indonesia ditandai dengan dimulainya penyerbuan Jepang ke Indonesia pada 10 Januari 1942. Pada akhir Februari 1942, militer Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran di Laut Jawa. Pada 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan gubernur jenderalnya ditawan oleh pihak Jepang. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Belanda dan digantikan oleh kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Pada saat menduduki Indonesia, Jepang membagi wilayah menjadi 3 wilayah pemerintahan, yaitu yang pertama, Pemerintah Militer Angkatan Darat ke-25 atau Tentara Malaya dan ke-25 dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Dan yang kedua, Pemerintah Militer Angkatan Darat ke-16 dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan ketiga, Pemerintah Militer Angkatan Laut 2 Armada Selatan kedua dengan wilayah kekuasaan meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar. Kebijakan yang berlaku di 3 wilayah itu berbeda-beda. Jawa dianggap daerah yang secara politik lebih maju, tetapi secara ekonomi kurang penting karena sumber daya utamanya adalah manusia. Hal tersebut berlainan dengan wilayah lainnya yang menjadikan sumber daya alam sebagai sumber daya unggulan. Kekuatan militer Jepang di Asia lambat laun menjadi lemah. Pada Februari 1944, pasukan Amerika berhasil mengusir Jepang di Kepulauan Marshall. Pada bulan Juli, Jepang kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Saipan atau Kepulauan Mariana. Kekalahan Jepang tersebut berdampak buruk pada situasi politik dalam negeri Jepang. Pada 22 Juli 1944, Kabinet Perdana Menteri Hideki Tojo jatuh dan digantikan Perdana Menteri Kuniaki Kaiso. Kebijakan strategis Perdana Menteri Kaiso adalah tetap mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang dikuasainya. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, Perdana Menteri Kaiso berpidato di depan sidang parlemen Jepang pada 7 September 1944, yang isi pidatonya adalah memberi janji kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia. Pidato tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Kaiso. Namun format kemerdekaan yang dijanjikan Kaiso belum jelas. Apakah meliputi seluruh wilayah Indonesia atau hanya sebagian wilayah saja? Rencana awal pemerintahan Kaiso untuk kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan tersebut akan diberikan melalui 2 tahap. Tahap pertama melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Yang kedua, mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam konsep rancangan pemerintah Jepang, 2 lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Wewenang BPUPK hanya sebatas melakukan upaya penyelidikan kemerdekaan. Adapun PPKI memiliki kewenangan untuk menyusun, merancang, dan menetapkan UUD.
Akan tetapi konsep tersebut ternyata berubah secara mendasar dalam prakteknya karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa Indonesia pada masa itu yang berhasil menerobos batas-batas formalitas yang telah ditetapkan pemerintah Jepang.